Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Santika dengan nomor BP 191025-2013 dan rekan saya Nisa Novianti dengan nomor BP 191025-3013 dari kelas vertebrata hama. Di sini kami akan menjelaskan hama vertebrata, yaitu babi hutan. Taksonomi dari babi hutan yaitu kingdomnya Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Suidae, genus Sus, spesies Sus barbatus. Babi hutan berukuran sedang, panjang total tubuhnya sekitar 120-220 cm, berat badan mencapai 150 kg. Tubuhnya nampak ditumbuhi rambut-rambut panjang tetapi jarang, kulit berwarna coklat kehitaman atau hitam gelap, kepala nampak besar, kurang proporsional jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Habitat babi hutan ini yaitu di daerah dataran rendah dengan hutan sekunder yang luas dan ketika terjadi musim kemarau banyak ditemukan di sepanjang aliran sungai. Kebiasaan dari babi hutan yaitu jika terkejut atau tersudut, hewan ini dapat menjadi agresif terutama betina dewasa yang sedang melindungi anak-anaknya dan jika diserang akan mempertahankan dirinya dengan taringnya. Gejala serangan yang diakibatkan oleh babi hutan yaitu tidak sama untuk setiap jenis tanaman. Pada tanaman karet yang masih muda, kerusakan terjadi karena babi hutan menggali tanah di sekitar pohon dan menyebabkan akar terpotong-potong dan terlepas dari batangnya. Kadang-kadang menyebabkan pohon tumbang dan tanaman mati. Pada tanaman bawang merah, terdapat gejala yaitu jejak dan bekas galian di lahan bawang merah. Adanya bau yang khas yang tinggal di lahan dan keluar dari perakaran akibat galian dari babi hutan ini. Babi menggali tanah dengan tujuan mencari cacing yang ada di dalam tanah sehingga umbi bawang merah itu keluar dan tidak bisa tumbuh dengan maksimal dan tanaman menjadi rusak. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk hama babi hutan ini yang pertama yaitu dengan cara berburu. Pemburuan bisa dilaksanakan 1 kali sebulan yaitu pada bulan yang diperkirakan dapat membunuh sebanyak mungkin babi hutan betina yang sedang bunting atau sedang menyusui dan babi hutan muda. Pastikan lokasi 2 hari sebelum kegiatan berburu dan gunakan tanda-tanda adanya kegiatan babi hutan misalnya congkelan tanah, jejak, kotoran babi hutan, serta sisa-sisa tanaman yang rusak sebagai petunjuk bahwa di sekitar daerah tersebut kemungkinan besar sebagai tempat tinggal babi hutan. Yang kedua yaitu pengendalian dengan tanaman penghalang. Tanaman penghalang yang dapat digunakan pada hama babi ini yaitu tanaman salak. Di samping itu, tanaman salak dapat dimanfaatkan hasil buahnya untuk menambah penghasilan. Tanaman salak bukan hanya sebagai pelindung dari serangan babi hutan saja, serangan dari landak pun mampu diredam. Yang ketiga yaitu pengendalian dengan menggunakan perangkap. Perangkap hidup adalah penggunaan perangkap untuk menangkap babi hutan dalam keadaan hidup. Perangkap akan lebih efektif apabila menggunakan umpan. Penggunaan umpan pada babi sebaiknya dihindari dengan menggunakan tangan langsung atau sebaiknya menggunakan sarung tangan. Untuk pemasangan umpan sebaiknya dilakukan pada sore hari. Selanjutnya yaitu pengendalian dengan pembuatan pagar individu. Pembuatan pagar individu dilakukan pada tanaman muda dengan menggunakan kawat berduri ataupun seng. Pengendalian yang terakhir yaitu dengan menggunakan racun babi. Penggunaan racun disarankan merupakan pilihan terakhir, di mana mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh racun yang digunakan. Pemasangan racun babi ini harus disertai pengumuman yang jelas kepada masyarakat setempat agar hewan ternak yang lain maupun hewan peliharaan yang lain tidak memakan umpan beracun tersebut. Dan disarankan penggunaan umpan beracun pada tempat-tempat yang sering dilalui oleh babi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.